Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mempertanyakan soal apa yang salah dengan bakal Capres Anies Baswedan, sehingga Nasdem tak diajak ke pertemuan Ketua Umum Partai Politik dengan Presiden Joko Widodo pada malam kemarin. Ali juga mengaku bingung mengapa mereka tidak mendapatkan undangan untuk hadir dalam pertemuan ini. Akan tetapi ibarat seperti menggunting dalam lipatan. Partai Nasdem justru partai yang pertama kali mengusung Anies Baswedan ini sebagai bakal Capres 2024 meskipun masih menjadi parpol pendukung pemerintahan Jokowi. Jadi aneh kalau mempertanyakan mengapa dirinya tidak diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Partai Nasdem mengaku bingung karena tidak diundang oleh Presiden Jokowi untuk bersama-sama hadir bersama 6 ketua umum parpol lainnya, khususnya parpol pendukung pemerintahan Jokowi, untuk hadir ke istana. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pun mempertanyakan apa sebenarnya salah Anies. Anies bakal capres, mengapa gara-gara mengusung Anies Partai Nasdem tidak diundang ke istana? Saya jadi tertawa. Apa Nasdem ini memang tidak tahu kode-kode politik dan isyarat politik yang setiap saat bisa kita saksikan bagaimana kebijakan politik Jokowi setelah dirinya itu nanti berhenti atau lengser dari istana. Sudah jelas bahwa Jokowi tentu saja akan memilih sosok yang tepat untuk bisa meneruskan semua program Jokowi selama 2 periode memimpin negeri ini. Akan tetapi ibarat seperti menggunting dalam lipatan. Partai Nasdem justru partai yang pertama kali mengusung Anies Baswedan ini sebagai bakal Capres 2024 meskipun masih menjadi parpol pendukung pemerintahan Jokowi. Jadi aneh kalau mempertanyakan mengapa dirinya tidak diundang untuk hadir ke Istana Negara. Ini pura-pura bingung, membingungkan, atau bagaimana ini sikap Nasdem ini juga sulit untuk dimengerti. Seharusnya ya tidak perlu mempertanyakan. Seandainya Partai Nasdem memilih sikap politik yang hampir sama dengan parpol-parpol yang lain, terutama parpol pendukung pemerintahan Jokowi, saya kira tidak ada masalah. Jadi itulah problemnya. Hanya karena dukungan kapital dan logistik yang kuat karena ada seorang pengusaha yang luar biasa kaya, Surya Paloh, lebih dahulu mempromosikan dan mengiklankan seorang Anies Baswedan yang kita tahu menggunakan tagline perubahan sebagai nama koalisi yang merepresentasikan kekuatan antitesis Jokowi. Itu artinya mereka yang tergabung dalam koalisi perubahan pun dengan tegas akan melakukan sebuah perubahan. Meskipun perubahan yang diinginkan, yang ingin diubah itu hingga saat ini belum pernah disampaikan kepada publik. Perubahan macam apa yang akan dilakukan? Pertemuan para ketua umum parpol dengan Presiden Jokowi meninggalkan sebuah pertanyaan bagi sederet pihak, salah satunya Nasdem. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mempertanyakan soal apa yang salah dengan bakal Capres Anies Baswedan, sehingga Nasdem tak diajak ke pertemuan ketua umum partai politik dengan Presiden Joko Widodo pada malam kemarin. Ali juga mengaku bingung mengapa mereka tidak mendapatkan undangan untuk hadir dalam pertemuan ini. Ia menjelaskan, Anies merupakan putra Indonesia dan salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh bangsa. Selain itu, Anies juga memenuhi syarat sebagai capres. Meski demikian,
Ali menegaskan bahwa Nasdem tak kecewa partainya tak diundang ke istana malam ini. Ia menduga pertemuan Ketua Umum Parpol dengan Jokowi pasti memiliki tujuan lain, di mana akan berbicara mengenai hal-hal yang ada di luar koalisi pemerintahan. Ya, posisi Partai Nasdem sepertinya sekarang serba dilematis. Awal-awalnya ketika mengusung Anies Baswedan, sehingga semua kegiatan safari politik Anies Baswedan ke berbagai daerah, semua atas biaya Partai Nasdem. Karena Ahmad Ali sendiri dengan terang-terangan menyatakan bahwa Anies Baswedan ini tidak punya duit, tidak punya uang. Namun sekian bulan Anies Baswedan dipromosikan dan diiklankan sebagai bakal capres. Tampaknya tidak ada perkembangan, bahkan dari berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang dinilai cukup kredibel, ternyata posisi Anies Baswedan itu selalu konsisten berada di urutan ketiga, selain atau di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tentu saja Nasdem saat ini menghadapi problem politik yang cukup serius setelah, kalau orang Jawa mengatakan kumo wani, kaduk wani kurang dugo. Jadi sudah sedemikian mengeluarkan banyak biaya yang cukup banyak, tetapi ternyata bakal calon presiden yang pertama kali diiklankan ternyata tidak memiliki tingkat keberterimaan atau akseptabilitas di tengah-tengah publik, di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kita juga tahu bahwa kehadiran Anies Baswedan di berbagai wilayah tanah air tidak semua masyarakat bisa menerimanya. Bahkan terjadi penolakan di berbagai wilayah atau daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Partai Nasdem sepertinya salah menghitung bagaimana profil seorang Anies Baswedan yang merupakan ex-gubernur DKI Jakarta, yang kinerja pada saat menjadi gubernur DKI pun dinilai tidak seperti yang diharapkan oleh warga DKI. Oleh karena itu, sikap kumo wani yang mempromosikan dan mengiklankan Anies Baswedan dari awal ini dampaknya justru tertimpa kepada Nasdem sendiri. Dalam situasi demikian, Partai Nasdem seharusnya tidak perlu baper, tidak perlu bingung ketika 6 ketua umum parpol diundang ke istana sedangkan Partai Nasdem itu tidak. Saya kira ini juga bisa dirasakan efek yang luar biasa akibat sikapnya yang kumowani seperti itu. Selain itu, kalau kita lihat tampaknya memang Surya Paloh sebagai ketua umum Partai Nasdem yang memiliki dukungan logistik yang luar biasa, tampaknya ingin membuat sebuah strategi trial and error. Betul dan salah. Kalau memang pilihannya betul memilih Anies Baswedan ini sebagai bakal capres yang diidolakan dan dielulukan masyarakat, itu artinya secara finansial tentu Partai Nasdem akan mendapatkan keuntungan finansial yang tak terhingga. Namun kalau salah, ya apa boleh, buat. Dan itulah tampaknya yang terjadi dari strategi trial and error politik ini, tampaknya yang ketiban awu anget atau yang mendapatkan dampak negatif dari sikapnya yang mewani menggunting dalam lipatan itu justru Partai Nasdem. Apalagi sekarang santer terdengar kabar bahwa Partai Demokrat AHY ya, ini disebut-sebut bakal berkolaborasi secara politik atau membangun koalisi baru dengan Partai Golkar dengan skenario Erlangga Hartarto sebagai bakal capres, sedangkan AHY itu nanti menjadi cawapresnya. Kalau salah satu dari koalisi perubahan ini mundur, maka
syarat presidensial threshold-nya bakal tercerai-berai. Jadi sampai pada menjelang pendaftaran bakal capres dan cawapres yang diperkirakan berlangsung mulai bulan Oktober nanti, seharusnya koalisi perubahan harus tetap utuh dan solid sehingga sosok Anies Baswedan itu tetap bisa melenggang sebagai bakal capres. Saya kira Partai Nasdem tidak perlu baper, tidak perlu bingung ketika satu-satunya parpol dari koalisi pendukung pemerintahan Jokowi ini tidak diundang ke istana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.